Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roy Suwardiana. Saya dari Teknik Mesin Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan menjelaskan tentang Homogeneous Charge Compression Ignition atau HCCI engine. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas kuliah motor bakar dengan dosen Bapak Andi. Baik, kita mulai. Apa sih HCC itu? Jadi HCC itu singkatan dari Homogeneous Charge Compression Ignition, atau dalam bahasa pengapian kompresi muatan homogen. Sebelum masuk ke HCCI, di sini saya akan melakukan pengantaran terlebih dahulu, sedikit pengantaran supaya mudah untuk memahami mesin HCCI. Sebelumnya saya akan melakukan pengantaran pada sistem kerja motor. Sistem kerja motor itu pada dasarnya dibagi menjadi dua ya teman-teman. Pertama, mesin 4 tak dan mesin 2 tak. Nah, mesin 2 tak itu adalah mesin yang menghasilkan satu tenaga dalam 2 langkah piston. Dan sedangkan mesin 4 tak yaitu mesin yang membutuhkan 4 langkah piston untuk menghasilkan satu tenaga. Pada mesin 2 tak dia komponennya lebih sedikit jika dibandingkan mesin 4 tak. Nah, komponen pada mesin 2 tak yang tidak ada atau komponen mesin 4 tak yang tidak ada pada mesin 2 tak yaitu pada valve dan atau camshaft. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem 4 langkah saja ya teman-teman. Karena kenapa? Karena sistem HCCI atau HCCI engine itu dia menggunakan sistem oto 4 langkah pada kinerjanya, sehingga yang 2 tak tidak saya bahas. Nah, jadi 4 langkah atau 4 tak yang dimaksud itu adalah langkah hisap, kompresi, usaha, dan buang. Nah, langkah hisap itu terjadi ketika berada pada titik mati atas, kemudian turun perlahan. Nah, dari situ terjadi langkah hisap atau penghisapan bahan bakar. Bakar terhisap dengan udara ke titik mati bawah. Akhirnya si piston kemudian kembali naik. Terjadilah kompresi. Kompresi itu yaitu pengecilan ruang bakar dari ruang bakar yang tadinya piston berada di titik mati bawah, perlahan naik ke titik mati atas dan terjadi. Nah, setelah hampir berada pada titik mati atas, piston kemudian si spark plug atau busi memercikan api. Nah, terjadi ledakan atau langkah usaha dan piston tertendang ke bawah akibat ledakan. Nah, dari ledakan itu kemudian piston tertendang ke titik mati bawah hingga akhirnya ke bawah dan kembali ke atas melalui roda gila. Nah, dari titik mati bawah hingga titik mati atas itu terjadi langkah buang, yaitu membuang sisa-sisa bahan bakar atau emisi yang ada kemudian dibuang melalui valve buang, jadi keluar hingga akhirnya si emisi terbuang. Seperti itu langkah kerja pada mesin 4 tak. Kemudian lanjut masih ke seputar 4 tak. Mesin 4 tak memiliki 3 unsur atau 3 unsur utama yang harus ada untuk menyalakan mesin 4 tak. Yang pertama itu ada pengapian atau kelistrikan, ada kompresi, dan bahan bakar. Jadi maksudnya pengapian kelistrikan di sini itu yaitu adalah wiring diagram atau piranti yang membantu suatu kinerja untuk memercikan api pada busi. Nah, jadi busi memercikan api itu lewat rangkaian kelistrikan yang berakhir atau berujung pada koil. Koil itu berfungsi untuk melipat gandakan
suatu kelistrikan hingga akhirnya mampu membersihkan bunga api melalui busi. Nah, jadi maksudnya kelistrikan pada motor itu seperti ini, seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian ada kompresi. Nah, yang kompresi ini maksudnya adalah keselarasan antara timing dari titik mati atas ke titik mati bawah dan gerakan antara noken as dan outputnya ke valve itu sendiri. Nah, jadi di sini harus ada keselarasan yang untuk mengompresi bahan bakar supaya mudah terbakar dan menghasilkan tenaga yang besar. Nah, maksud kompresi itu di sini. Nah, apabila tidak terjadi keselarasan, maka akan mengakibatkan biasanya itu piston akan berbenturan dengan valve sehingga terjadi kebengkokan dan harus di overhaul atau rusak, harus diperbaiki. Nah, maksud dari kompresi yang harus ada itu seperti itu, teman-teman. Nah, yang terakhir ada bahan bakar. Maksudnya bahan bakar di sini itu bukan bahan bakar biasa secara umum atau bensin utuh gitu. Yang maksudnya bahan bakar di sini itu yaitu penyaluran bahan bakar mulai dari tangki hingga ke ruang bakar. Nah, di sini tuh sama seperti kompresi, harus ada keselarasan antara penyemprotan bahan bakar dan gerakan piston. Nah, jadi harus ada kesesuaian antara kompresi bahan bakar sehingga terjadinya timing yang pas dan akhirnya menyebabkan atau bisa motor itu bergerak dengan baik. Sebenarnya kita baru masuk ke HCCI-nya itu sendiri. Pengertian HCCI atau HCCI adalah pengapian kompresi muatan homogen, bentuk pembakaran internal di mana bahan bakar dan oksidator yang tercampur dengan baik atau homogen dikompresi ke titik nyala bahan bakar. Nah, jadi bedanya HCCI itu dengan diesel konvensional itu dia pencampuran bahan bakarnya itu terjadi di luar ruang bakar. Nah, jadi bahan bakar itu dicampur hingga homogen dan akhirnya diinjeksikan ke ruang bakar. Nah, seperti itu. Kemudian reaksi eksotermik ini diubah menjadi kerja mekanis. Sebenarnya yang pada dasarnya sama saja ya. Dia itu motor bakar itu memanfaatkan energi ledakan atau energi panas dan pada akhirnya diubah menjadi energi mekanis dan disalurkan melalui roda gigi atau rasio gear dan pada akhirnya bergerak di ban suatu kendaraan. Kemudian karakteristik mesin HCCI. Yang pertama itu ada pengapian kompresi muatan homogen atau HCCI adalah mode pembakaran di mana campuran udara dan bahan bakar yang homogen dikompresi hingga titik penyalaan otomatis. Nah, itu yang sebenarnya yang tadi saya jelaskan. Tadi pencampuran bahan bakar itu berada di luar dan diinjeksikan ke ruang bakar itu dalam bentuk homogen antara udara dan bahan bakar. Kemudian pengapian dan pembakaran muatan sebagian besar dikendalikan oleh kinetika jet. Jadi maksudnya dari kinetika jet yaitu karena di sini tidak membutuhkan spark plug atau percikan busi, jadi ledakannya itu terjadi ketika suatu zat tidak mampu menahan tekanan kompresi dan hingga akhirnya meledak. Dan yang terakhir ada proses pembakaran utama di area HCCI yang menyala otomatis secara berurutan tergantung pada suhu di sekitarnya, dengan daerah terpanas menyala terlebih dahulu dan daerah dingin menyala agak lebih lambat. Sebenarnya pada pembakaran saat meledak tidak secara bersamaan, akan tetapi delaynya itu sangat kecil, hanya sepersekian sekon, bahkan hanya 0, jadi tidak bisa dilihat oleh mata. Jadi ini salah satu kelemahan yang akan tetapi tidak berakibat besar gitu. Jadi hal ini cenderung lebih diabaikan sama para yang lain gitu, sehingga tidak berefek besar. Nah, bagaimana sih cara kerja HCC ini? Sebenarnya cara kerja HCC ini mirip dengan diesel pada umumnya. Nah, yang membedakan itu pada HCC ini
emisi NOx dan tidak menghasilkan soot. Sedangkan pada diesel itu dia menghasilkan NOx yang cenderung besar dan menghasilkan soot emission. Nah, cara kerjanya itu dia ketika kompresi atau 4 langkah HC engine ini, dia langkah hisapnya, kemudian pada langkah hisap itu dia si injektor itu menyemburkannya udara dan bakar yang telah homogen. Jadi sistem kerjanya hampir sama yang saya jelaskan di 4 langkah yang tadi. Yang membedakan hanya udara yang homogen dengan bahan bakar itu yang dimasukkan udah seperti itu, jadi dia lebih baik, teman-teman. Yang membedakannya itu seperti itu dari cara kerjanya sendiri. Nah, untuk cara kerjanya, yang pertama itu mesin HCCI didasarkan pada siklus Otto 4 langkah. Kontrol pengiriman bahan bakar sangat penting dalam mengendalikan proses pembakaran ini. Selanjutnya, pada langkah asupan atau hisap, bahan bakar dan udara yang homogen disuntikan ke dalam ruang bakar masing-masing silinder melalui injektor. Injektor bahan bakar yang dipasang langsung di kepala silinder. Jadi injektornya ini dipasang langsung di kepala silinder supaya langsung ke ruang bakar pada intinya. Selanjutnya, hal tersebut bertujuan supaya dicapainya suatu induksi udara melalui intake plenum hingga pada akhir langkah intake, ketika piston mulai bergerak kembali selama langkah kompresi, panas mulai terbentuk di ruang bakar. Ketika piston mencapai akhir dari langkah, yang panas yang cukup dan akhirnya terjadi ledakan. Ya, seperti itu. Kemudian keuntungan dari HCCI itu land combustion dapat menghemat 15% bahan bakar jika dibandingkan dengan mesin pengapian spark atau busi. Pembakaran yang lebih bersih emisi, terutama pada NOx dan no soot, atau soot itu jelaga atau kotoran-kotoran yang hitam pada ruang bakar. Selanjutnya ada kompatibel dengan bensin serta bahan bakar etanol. Yang maksudnya HCC ini bisa menggunakan bensin dan etanol, akan tetapi tidak disarankan karena lebih baik menggunakan yang telah berstandar. Sistem induksi throttles menghilangkan kerugian pemompaan gesekan berbeda pada mesin konvensional atau throttle body. Ya itulah, cukup sekian dari saya penjelasan tentang HCCI. Jadi sebenarnya HCCI engine itu hampir mirip dengan diesel pada umumnya. Yang membedakannya itu hanya pada penyemprotan bahan bakar. Nah, pada HCCI itu bahan bakar dan udara dicampur di luar setelah homogen masuk ke ruang bakar. Nah, dari situlah yang mengakibatkan HCCI ini dapat efisien dan mengurangi emisi karena bahan bakar dan udara itu telah homogen. Jadi lebih baik. Terima kasih. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.